Selamat datang di channel Joshua Para Gamers. Semoga penonton dan subscriber saya sehat selalu dan jaya. Kisah kali ini adalah dari game yang diadaptasi oleh kisah nyata. Namun sebelum asisten narator saya menceritakan kisah tersebut, alangkah baiknya silahkan di-subscribe terlebih dahulu bagi yang belum dan silahkan nyalakan lonceng notifikasinya, agar saya lebih semangat bisa update terus kisah-kisah menarik lainnya buat teman-teman. Terima kasih. Projects 02. Selamat datang di channel Joshua Para Gamer. Perkenalan, saya Luna. Saya sebagai narator akan menceritakan kisah yang begitu tragis dan penuh dengan hal-hal misteri dan mistis. Project Zero adalah game yang sangat populer, di dalam ceritanya juga begitu sangat menyeramkan. Karena pemain dengan kamera tua yang memiliki kekuatan mistis tersebut, kita diharapkan untuk mencari penampakan dan perlawanan terhadap hantu-hantu di rumah yang sudah tak berpenghuni itu. Project Zero atau dengan judul lain Fatal Frame, konon cerita ini diadaptasi dari kisah nyata. Karena di dalam cerita game ini agak mirip dengan lokasi adanya bangunan Himuro yang ada di dunia nyata tersebut, di mana banyak terjadi kejadian aneh di tempat tersebut, termasuk pembunuhan. Himuro Mansion yang kadang juga disebut Himikiru Mansion adalah tempat yang tidak diketahui secara luas di masyarakat Jepang karena terletak di daerah bebatuan di perbatasan kota Tokyo, Jepang, sehingga tidak banyak orang mengetahui cerita tersebut karena kejadian ini terjadi di zaman dahulu kala. Berawal dari suatu rumah. Rumah tersebut dikatakan pernah melakukan pembunuhan besar-besaran pada sejarah Jepang modern, namun tahunnya tidak diketahui dan adat lokal tersebut telah memiliki ini dari generasi keluarga Himuro untuk berpartisipasi dalam ritual memelintir yang biasa disebut juga dengan The Strangling Ritual, yang dimaksud untuk menyegel karma buruk dari dalam bumi dan dilakukan pada setiap setengah abad atau sebagainya. Versi yang sangat populer pada cerita ini menyatakan karma buruk akan timbul setiap bulan Desember atau setiap akhir tahun dari portal pada bawah tanah Himuro Mansion. Untuk mencegah ini, seorang gadis dipilih dari kelahiran oleh kepala rumah tangga Himuro Mansion dan mengasingkan dari dunia luar untuk mencegahnya agar tidak adanya hubungan kepada dunia luar. Tidak lain, biar tidak membahayakan kepada semua orang yang ada dari efek ritual tersebut. Pada hari dimulainya Strangling Ritual, seorang gadis berumur 15 tahun telah diikat oleh tali mulai dari kaki, tangan, dan lehernya. Tali-talinya mengikat ke sekumpulan sapi atau kuda-kuda untuk memisahkan kaki-kakinya dari tubuhnya. Tali-tali inilah yang digunakan untuk mengikat anggota-anggota tubuhnya untuk kemudian dari hasil ritual, direndamkan darah gadis tersebut dan membiarkannya atau sambil menyiramnya dengan darah di depan gerbang portal tersebut. Bisa dikatakan tindakan ini seperti tumbal. Mereka percaya bahwa ini akan menyegel portal selama setengah abad lagi sampai ritualnya diulang kembali. Selama catatan terakhir Strangling Ritual, ternyata ada suatu kejadian yang dikatakan oleh penduduk lokal yang pada waktu itu, bahwa seorang gadis telah jatuh cinta dengan seorang lelaki yang hendak mencoba untuk menolongnya dari ritual, dan mencoba melepaskan ikatan, dan akhirnya menghancurkan ritualnya secara keseluruhan. Setelah mengetahui percintaan sang gadis, kepala keluarga, pemilik Himuro mengambil sebilah pedangnya dan membunuh seluruh anggota keluarga lelaki tersebut secara brutal, dan semua anggota keluarganya mati dengan pedangnya. Begitulah kejadian yang tragis yang terjadi pada waktu itu. Ini adalah awal dari angkernya Himuro Mansion, lalu akhirnya menjadi legenda lokal dan mengetahuinya bahwa arwah-arwah yang terbunuh oleh kepala keluarga Himuro Mansion bergentayangan sekitar rumah dan mencoba untuk mengulang ritual yang telah gagal dengan mencoba menumbalkan menggunakan siapa saja yang masuk ke bangunan yang ditinggalkan itu. Begitulah rumor yang beredar setelah beberapa kejadian itu.
namun ternyata di dunia modern saat ini menurut laporan atau kesaksian yang dialami beberapa orang ikut berkunjung di Himuro Mansion, Anda akan melihat masih adanya darah-darah terlihat di bagian dinding Himuro Mansion. Tentunya akan membayangkan kejadian urban legend tersebut sebagaimana mereka terbunuh dari sebilah pedang dan mencincang para korban secara brutal dan begitu sadisnya. Banyak juga yang melapor melihat adanya penampakan arwah-arwah dan hantu-hantu berpakaian serba putih, dan ada juga penampakan perempuan sedang mencuci pakaian dan juga seperti pelayan yang sedang mempersiapkan sesaji untuk ritual. Lalu ada juga yang mengatakan bahwa jika seseorang mengambil foto di patung wanita tanpa kepala, maka yang terlihat di foto tadi yaitu seorang gadis kecil. Editor Tecmo Games, Makoto Shibata tertarik dengan Himuro Mansion ini sebagai ide utama untuk game survival horror yang sekarang sangat populer ini. Fatal Frame atau Project Zero mengatakan bahwa pada area di luar Tokyo, di sana terletak rumah besar yang mana dikatakan 7 orang telah dibunuh dengan cara yang mengerikan. Pada kejadian yang sama, di sana ada 3 rumah yang terpisah mengelilingi rumah besar itu, yang mana semuanya dikatakan memiliki hubungan ke masalah lalu ke rumah besar itu. Dikatakan ada jaringan bawah tanah melalui terowongan yang terletak di bawah tempat ini, tetapi tidak ada orang yang mengetahui siapa yang membuat terowongan ini atau tujuan mereka untuk membuatnya. Sehingga, banyak kejadian yang tidak dapat dipahami yang telah dilaporkan oleh masyarakat setempat, yang terjadi di rumah besar itu. Lalu adanya bekas-bekas telapak tangan yang berdarah telah ditemukan terpercik di seluruh dinding. Dan juga penampakan arwah-arwah telah ditemukan di sekitar rumah, bahkan terjadi pada Project waktu Zero siang Free. bolong. Ada pula sebuah tangga yang sempit menunjukkan ke atas loteng di mana sebuah jimat yang menyegel arwah yang didesas-desuskan itu, yang telah menjadi kunci tempat ritual tersebut telah tersegel. Ada pula seseorang telah melihat jimat tersebut, kemudian hanya ditemukan badannya hancur dan terdapat tanda-tanda tali di sekitar tangan mereka. Dan ada juga patung tua yang sudah rapuh, memiliki penampakan dari wanita dengan memakai kimono, tetapi kepalanya tidak ada. Jika kamu mengambil foto dari salah satu jendela yang ada, munculnya penampakan seorang anak gadis dapat dilihat di foto yang telah dihasilkan. Peristiwa ini telah memancing ketakutan pada orang-orang Tokyo, dan banyak yang percaya jika ada yang tinggal di dekat area ini akan menjadi terkutuk. Dan kematian 7 orang itu sampai sekarang masih belum dijelaskan. Seperti yang diceritakan di dalam Fatal Frame 2 di dalam game yang disambungkan ke dalam Fatal Frame 3 telah digambarkan sebuah ruang bawah tanah yang penuh dengan kerumitan dan tersambung di dalam rumah besar itu. Bagi yang ingin melihat isi dalam mansion Himuro bisa mencoba permainan Fatal Frame, diceritakan hampir seperti yang digemparkan seperti bekas darah yang membentuk sebuah tangan yang menempel di dinding, dan patung yang tak berkepala yang kalau dipotret akan memunculkan penampakan seorang anak perempuan. Game ini menawarkan ending yang bercabang tergantung dari interaksi yang dilakukan pemain selama cerita berlangsung. Begitu juga dengan Fatal Frame yang menawarkan ending bercabang. Contohnya, ending Mafuyu hanya bisa didapatkan jika pemain telah menyelesaikan permainan di tingkat kesulitan Nightmare. Fakta yang terdapat dari permainan Project Zero atau Fatal Frame yang membuat game ini populer karena begitu menyeramkan untuk dimainkan. 1. Kamera obskura terinspirasi dari barang aslinya. Mungkin banyak pemain Fatal Frame yang tidak tahu kalau kamera obskura sebenarnya terinspirasi dari barang aslinya. Dilansir dari Britannica, obskura berasal dari bahasa Latin, The Dark Chamber, yang artinya ruang gelap. Kamera obskura disebut juga kamera lubang jarum. Benda itu dapat menunjukkan bagaimana cahaya bisa digunakan untuk memproyeksikan gambar pada permukaan datar. 2. Asal kemunculan para hantu.
Jika kamu pemain yang hanya menikmati tantangan tanpa melihat ceritanya, berikut sedikit penjelasannya. Para hantu yang ada di Fatal Frame awalnya berasal dari ritual tertentu. Akibat ritual mencekik yang dilakukan di dalam bangunan tersebut, muncul berbagai hantu dengan energi besar. 3. The Calamity. Ini merupakan sebuah musibah yang terjadi akibat kesalahan ritual. Musibah ini menyebar ke seluruh bangunan dan mengelilingi desa, membangunkan jiwa-jiwa yang sudah beristirahat sehingga muncul banyak hantu. Pada tahun 1837 di bangunan Himuro, ritual pencekikan berjalan dengan tidak lancar sehingga berakibat rusaknya jiwa kiri Himuro. Di Fatal Frame, ada sebuah portal yang dikenal sebagai Hell Gate atau pintu neraka. Akibat gagalnya ritual itu, segel dari portal ini terbuka sehingga memunculkan banyak hantu. 4. Hantu yang tidak tenang. Pada dasarnya, hantu yang berkeliaran di Fatal Frame bukanlah hantu yang merasa tenang. Kebanyakan dari mereka menyimpan kemarahan dan kebencian. Karena kekerasan yang mereka lakukan ini, kamera obskura digunakan untuk mengistirahatkan mereka. Seperti yang disebutkan di atas, hal ini diakibatkan oleh ritual yang gagal. 5. Karena berdasarkan kisah nyata. Banyak orang yang melihat kejadian ini, berdasarkan kisah nyata, berbeda dengan film. Di game sensasinya akan berbeda, bahkan hampir gameplay yang ada dibuat mirip seperti yang ada di Himuro Mansion. Pemain akan disuguhkan dengan kejutan yang tidak terduga. Agar sensasinya dibuat sama dengan cerita yang beredar, game ini agak dibuat sama mirip dengan bangunan Himuro yang ada di dunia nyata. 6. Hantu yang tidak tenang. Pada dasarnya, hantu yang berkeliaran di Fatal Frame bukanlah hantu yang merasa tenang. Kebanyakan dari mereka menyimpan kemarahan dan kebencian. Karena kekerasan yang mereka lakukan ini, kamera obskura digunakan untuk mengistirahatkan mereka. Seperti yang disebutkan di atas, hal ini diakibatkan oleh ritual yang gagal. 7. Kisah nyata yang dialami Yoshua Paragamer setelah main Project Zero atau Fatal Frame pada pukul jam 12 malam, gangguan metafisik. Selanjutnya akan diceritakan langsung oleh bos saya sendiri. Terima kasih Luna atas penjelasannya. Sejak rumor horor tersebut tersebar, konon katanya, jika ada orang yang mencoba bermain pada pukul 12 malam akan mengalami sensasi bermain yang berbeda. Awalnya saya diberitahu oleh rekan saya orang Jepang langsung, yaitu teman saya sendiri, bernama Sadato Otsu. Pada waktu itu teman saya pernah bermain seperti biasanya. Namun dia memainkannya setelah pukul 12 malam. Sadato mulai mencoba untuk bermain Project Zero dan setelah dia bermain beberapa menit, menurutnya dia merasakan sensasi yang agak berbeda. Dia mulai merasakan adanya seperti bulu kuduknya merinding dan merasakan seolah-olah ada yang sedang memperhatikannya. Lalu setelah cukup lama bermain dia merasa ada suara yang memanggilnya, dan akhirnya dia mematikan konsolnya tersebut. Begitulah yang diceritakan oleh teman saya itu. Lalu saya pun penasaran apakah itu benar terjadi atau hanya cerita yang dibuat-buat oleh teman saya. Maka saya pun mencoba game itu, dan saya mainkan pada pukul jam 12 malam. Saya bermain Project Zero biasa saja menurut saya. Namun setelah kira-kira 1 jaman bermain saya merasakan ada rasa gelisah, dan bulu kuduk saya mulai merinding karena apalagi di game tersebut, sedang ada penunggu hantu yang mencoba menampakkan dirinya, dan pada waktu itu ada suara yang memanggil nama saya, dan saya pun sedikit paranoid dan saya lempar stick PS game saya. Lalu saya mulai cari asal suara tersebut namun, ternyata memang kondisi saya saat itu tidak ada siapapun. Lalu saya mulai teringat kata teman saya itu, dan saya pun mulai berdoa agar tidak mengalami hal yang serius. Apakah kamu masih berani mencoba bermain? Dan selalu ikuti terus channel Yoshua Paragamers. Joshua Paragamer Production. Terima kasih.